Oke, jadi ini aturan perkuliahan dulu kita bacakan ya. Jadi kehadiran, kemudian penilaian. Jadi ini perkuliahan untuk daring ya, untuk online. Jadi karena kasus pandemi ini masih belum selesai, kita dianjurkan, ya saya termasuk dosen dan mahasiswa, itu mengikuti atau mengadakan kuliah online gitu. Jadi kehadiran di sini maksud saya 80% ini itu adalah Anda hadir di Zoom. Nanti saya akan mengisi absen, saya panggil ya, sekaligus perkenalan. Jadi kalau Anda memang tidak bisa untuk Zoom ini terkait dengan masalah masalah internet, jaringan atau yang lain, itu nanti tolong bilang ke saya ya secara japri. Ya minimal Anda SMS lah. Nomor saya kan ada di di WA atau dipakai WA juga bisa ya terkait jaringan. Jadi nanti kuliah ini akan kita masukkan ke YouTube ya. YouTube saya, Anda bisa subscribe di sana. Jadi Anda nanti bisa mengulang materi yang hari ini diberikan gitu. Jadi kalau Anda ini. Jadi itu salah satunya mempermudah. Kemudian ketidakhadiran karena sakit atau urusan penting lainnya dianggap hadir jika disertai surat dokter atau surat keterangan diketahui oleh orang tua wali atau lembaga kemahasiswaan ITB. Jadi kalau Anda tidak hadir di Zoom ini, itu harus ada surat keterangan dari orang tua ya. Jadi kalau misalkan tadi Anda tidak bisa hadir karena karena tidak bisa masalah jaringan gitu, itu tolong saya diberitahu dan ada surat keterangan dari orang tua wali ya. Kemudian surat keterangan sakit selain dan dokter, dari dokter harus mencantumkan identitas wali orang tua, nama dan nomor telepon yang jelas. Kemudian surat keterangan sakit atau surat izin Iki harus lo nggak segera pakai diserahkan. kamera. Cuman katanya dipanggil harus on cam. Iki tak sediak no baju, tak topel. Itu mohon yang ini jangan bicara dulu ketika saya bicara ya. Halo, tolong jangan bicara dulu ketika saya bicara. Anda mute-kan aja, mute-kan. Kecuali nanti kalau saya minta. Atau sebentar, saya... ini udah semua ya. Oke, ada satu belum. Mute all deh. Oke. Nah, untuk poin ini ada pertanyaan nggak? Sebentar. Oke, silakan. Kalau yang ada pertanyaan yang angkat tangan Riyandi Hasan ya, Anda bisa unmute. Ya. Pak, itu kalau tadi kalau mau tanya itu langsung angkat tangan atau lewat chat aja Pak? Angkat tangan lah, biar supaya semuanya dengar. Ya chat sekarang lah, ya bisa juga chat sih, tapi saya khawatir takut nggak kebaca. Atau sebentar. Sini chat ada ya, ada dua ya. Ya pakai chat juga bisa sih, tapi saya kadang-kadang kalau mungkin nanti saya ya boleh sih dua-duanya lah. Ada pertanyaan tentang poin ini nggak?
Tidak ada. Bentar. Yang udah itu bisa di unmute ya. Halo, bisa unmute nggak? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak Tidak, tadi? Pak, Siapa sudah yang jelas. Hasan? Udah jelas? Sudah jelas. Cukup jelas. Oke. Jelas, Pak. Oke. Kemudian penilaian. Yang kedua. Nah, jadi penilaian di sini ada angka praktikum ya. Praktikum mungkin nanti diumumkan kemudian ada atau tidaknya karena terkait dengan pandemi ini. Jadi syarat lulus fisika dasar itu adalah harus lulus praktikum. Ya, nilai mata kuliah dasar kalau tidak lulus praktikum itu adalah E. Ya. Jadi walaupun nilai teori Anda bagus, tapi praktikum fisika dasarnya tidak lulus, itu dapat E. Kemudian nilai akhir dihitung berdasarkan angka ujian, itu AU 1, itu artinya ujian 1, ujian 2 AU 2, ujian 3 AU 3, angka praktikum AP, angka tugas riset sederhana AR, angka PR, dan angka lain AL dengan bobot berikut. Ya. Jadi kalau Anda normal mengikuti ujian 1 atau 2, ya, itu nilainya seperti ini. 27,5% AU1, 27,5% AU2, 15% AP, plus 10% AR, plus 10% PR, plus 10% angka lain, termasuk keaktifan. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti ujian 1 karena sakit atau ujian tertulis, itu diketahui oleh orang tua wali atau orang tua atau lembaga kemahasiswaan ITB berhak mengikuti ujian 3. Angkanya sama. Jadi angka ujian satunya diganti angka AU3. Kemudian hal yang sama juga ketika Anda tidak bisa ikut ujian 2 karena sakit dan atau ujian tertulis dari orang tua atau wali atau LK juga berhak ikut ujian 3. Ya. Jadi ujian 3 itu mengganti angka ujian 2. Nah kemudian nilainya itu indeksnya seperti itu. Kalau A di atas atau sama dengan 75, di bawahnya AB 68 sampai 75 atau tidak sama dengan itu ya. Kemudian B 60 atau lebih besar atau sama dengan, lebih kecil dari 68. Kemudian A1 itu BC yaitu 60 sampai 55 sampai 60 ya. Dan seterusnya. Ada pertanyaan nggak untuk poin penilaian? Silakan. Nggak ada, Pak. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian, nah ini. Jadi ketika Anda dapat D atau E, itu bisa ikut ujian 3. Tapi nilainya maksimal C. Ya. Baik, itu bisa mengganti angka ujian pertama dengan kedua. Begitu juga yang E. Jadi yang D, Anda kalau nanti dapat D atau E, itu bisa ikut ujian 3. Saya berharap sih tidak ada yang ikut ujian 3 ya. Semoga. Karena itu online juga. Kemudian praktikum itu diselenggarakan oleh fisika dasar, oleh lab fisika dasar, menurut Jalur diatur oleh lab ya, lab fisika dasar itu bersama dengan praktikum kimia dasar. Nah, saya nggak tahu tuh kalau masa pandemi ini praktikumnya seperti apa.
Sistem praktikum online atau luring, pembagian kelompok akan diumumkan melalui dosen pengajar. Oh, jadi bisa kemungkinan akan offline juga. Jadi Anda bisa jadi akan ke kampus, tetapi ada jadwalnya nanti. Nilai akhir minimum untuk dinyatakan lulus praktikum fisika dasar adalah 50. Ya. Praktikan harus memperhatikan pengumuman LFD di website LFD. Pertanyaan dan komplain disampaikan kepada kepala LFD melalui email labfisikadasar_itb@gmail.com dengan mencantumkan subjek yang jelas, identitas, minim, serta nomor HP, telepon yang dapat dihubungi bila diperlukan. Kemudian peserta fisika dasar 1 atau 2 yang mengulang harap mengkonfirmasi angka dan kelulusan praktikum tahun sebelumnya secara langsung ke LFD melalui email labfisikadasar.itb@gmail. Oh, itu .itb ya, bukan garis bawah. .itb@gmail.com untuk mendapatkan surat keterangan belum atau telah lulus praktikum. Jadi ini nanti mayoritas Anda tanyakan pada LFD ya dengan di webnya ataupun di emailnya ini. Kemudian lain-lain, ujian hanya dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan. Lihat SAP, pemberian PR dan kuis dan nilai angka lain diatur oleh dosen masing-masing kelas. Pemberian tugas riset sederhana RBL akan diatur oleh dosen masing-masing kelas secara terkoordinasi. Mahasiswa diharapkan memiliki buku pegangan perkuliahan. Program studi fisika akan memberikan sanksi yang bersifat akademik bagi mahasiswa yang telah melakukan kecurangan, sehingga dapat mengakibatkan ketidaklulusan pada mata kuliah yang bersangkutan. Selain itu, mahasiswa yang bersangkutan akan menerima sanksi juga dari ITB. Pertanyaan dan komplain mengenai perkuliahan dapat ditujukan pada koordinator mata kuliah fisika dasar melalui email nurhasan@fi.itb.ac.id. Nah, di sini ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Ya, silahkan. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak, Oke. Ini teman Anda tolong bilang username-nya itu pakai name atau K20 gitu depannya. Siapa Atabik ini. Baru akan saya proof. Jadi saya harapkan tidak boleh ada yang telat ya. Jadi maksimal ketelatan saya bisa tolerir karena ini terkait dengan jaringan. Jadi 7:05 harus sudah ada semua di sini ya. 7:05. Jadi ini saya buka mungkin 5 menit sebelumnya, Anda bisa masuk. Jadi setelah di atas 7:05, saya anggap tidak hadir. Oke, itu dari saya. Kemudian berikutnya, ada lagi sebentar. Ini ya. Nah, kita belajar apa aja? Jadi ini adalah satuan acara perkuliahan mata kuliah fisika dasar 1A. Kodenya FI 1101. Jadi minggu pertama itu kinematika benda titik ya. Termasuk nanti di situ ada overview tentang besaran dan satuan. Ya. Begitu juga ada definisi tentang ruang vektor segala macam. Ini minggu pertama, minggu keduanya oh ya, buku yang kita pakai itu ya, Halliday-Resnick ya. Halliday-Resnick Walker ya, Principle of Physics, edisi ke-10 tahun 2014. Jadi ini Anda lihat di sini bab yang relevan itu bab 2 dan 3. Kemudian minggu
kedua itu adalah kinematika benda titik masih itu terkait dengan kinematika. Jadi apa itu kinematika segala macam. Satu, dua dimensi dan kecepatan relatif. Kemudian ini minggu kedua, berikutnya ini ada hukum Newton, ya. Hukum 1-2 Newton, hukum Newton tentang gerak. Diagram gaya aplikasi hukum ini bab 5. Anda bisa catat di sini. Kemudian minggu ketiganya itu aplikasi hukum Newton tentang gerak pada benda dalam gerak, ya. Seperti memperkenalkan gaya gesek, gaya normal, gaya tegang tali, dan sebagainya. Itu di bab 56. Kemudian masih juga terkait dengan benda titik, ini dinamika benda titik, itu analisis benda bergantung, bertumpuk, dan terhubung. Itu di bab 6. Kemudian juga kita di situ membahas usaha dan energi. Oke. Kemudian minggu kelima itu juga membahas usaha dan energi, itu tentang energi potensial, gaya konservatif, hukum kekekalan, dan gaya tak konservatif. Oke. Kemudian juga kita membahas momentum linier. Momentum linier. Itu tentang impuls, sistem banyak partikel, dan hukum kekekalan momentum linier. Ya. Kemudian nanti akan ada kuis bersama, ya, itu hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020. Itu salah satunya itu untuk uji coba sistem ujian nanti. Jadi diharapkan semuanya ikut, ya, kuis bersama. Nah, ini kuis yang terkoordinasi. Nanti ada juga kuis dari saya. Semoga ini nanti bisa upload ke Teams, ya. Itu asistennya ada kan ya di grup, itu namanya Retno. Ya, yang gradernya itu, Anda nanti bisa koordinasi dengan Kak Retno, ya. Kemudian minggu ke-6, itu momentum linier, itu terkait dengan peristiwa tumbukan dan gerak titik pusat massa. Kemudian dari sini nanti kita akan membahas benda tegar, tentang rotasi dan statika sistem benda tegar. Kemudian minggu ke-7-nya kita dinamika rotasi sistem benda tegar dan gerak menggelinding. Kemudian ujian satunya itu hari Sabtu, 7 November 2020. Kemudian minggu ke-8 setelah ujian itu tentang elastisitas dan osilasi, kemudian gelombang mekanik, fluida, ya fluida di sini fluida statik dan dinamik, kemudian teori kinetika gas. Nah, hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 kita akan ada kuis bersama lagi. Ya. Jadi ini kuis yang terkoordinir. Jadi ini biasanya sebelum ujian 2, ya. Kemudian ada materi lagi tentang hukum ke-0 dan hukum ke-1 termodinamika. Itu di bab 18 di buku Halliday Resnick Walker. Kemudian hukum kedua termodinamika yang merupakan materi terakhir dari fisika dasar, ya, di semester ini. Ujian kedua itu
Sabtu 19 Desember 2020. Nah, setelah ujian kedua itu nanti akan ada presentasi atau pengumpulan tugas RBL. Nah, ini saya masih belum jelas, menunggu pengumuman apakah ini dilakukan secara berkelompok atau secara mandiri perorangan. Nanti itu akan kita lihat. Nah, kemudian biasanya nanti dari situ tanggal-tanggal sekitar setelah Natal kelihatannya ya, setelah tanggal 25-26 Desember, itu akan ada pengumuman untuk kelulusan. Jadi Anda yang dapat A, B, C, D, E gitu itu diumumkannya setelah tanggal 25 kelihatannya. Karena kan kita biasanya tanggal 25-26 itu ada libur bersama. Kemudian nanti yang D dan E itu Anda bisa ikut ujian 3, atau yang tadi ujian 1 dan 2-nya Anda tidak bisa ikut karena sakit atau izin yang diketahui oleh orang tua dan lembaga kemahasiswaan. Ya. Itu nanti ujian 3-nya akan dilaksanakan Selasa 5 Januari 2021. Oke. Mungkin itu terkait dengan SAP, Satuan Acara Perkuliahan. Ada pertanyaan nggak? Silakan unmute aja langsung kalau itu. Pagi, Pak. Ya, pagi. Izin bertanya, Pak, mengenai perkuliahan hari ini, perlu absen di tempat lain lagi nggak, Pak? Dan perkuliahan-perkuliahan selanjutnya? Atau cukup masuk ke kelas ini udah oke gitu, Pak? Ya, nanti saya absen melalui SIX. Nanti Anda tinggal bersuara aja. Misalkan saya panggil Vincent, hadir Pak. Nah, itu berarti saya masuk. Oh, begitu aja ya, Pak? Artinya nggak harus Ya. ke website kuliah atau website lain untuk absen gitu? Oh, baik. Enggak. Terima kasih, Saya Pak. pikir, ya. Ini kita ini udah ada banyak, banyak, istilahnya, perangkat ya. Nanti ya, saya kebetulan pakai Zoom karena lebih ringan dibanding dengan Teams ya. Kalau Teams itu bisa jadi nanti yang nunjuk yang nunjuk tangan, Pak suaranya kurang jelas, putus-putus, itu lebih banyak dibanding dengan Zoom. Karena berdasarkan pengalaman beberapa kolega dan saya juga melakukan survei, kayaknya Zoom itu relatif lebih ringan kalau untuk ini dan tidak memakan banyak pulsa lah istilahnya ya, seperti itu. Oh ya, satu lagi juga, Anda nanti kan Anda udah enroll, saya kasih enrollment key ya ke yang TPB 19 kuliah ITB CID. Itu Anda masuk di situ tuh Anda bisa lihat video perkuliahan. Oke. Nah, kuliah kita yang di sini itu sebagai ya ini yang utamanya ini. Yang penjelasan dari saya. Kalau untuk yang di LMS itu juga sebagai pelengkap sebenarnya, tapi itu sama-sama penting juga. Jadi nanti Anda di sini ada banyak bahan, jadi bisa dari perkuliahan yang ini dengan di LMS gitu. Nah nanti kuis juga yang dilakukan itu melalui LMS ya. Jadi kuis yang terkoordinir tadi seperti ujian, kuis yang terkoordinir itu melalui LMS. Kalau untuk saya kuis ini nanti kan saya umumkan itu bisa melalui LMS atau bisa juga melalui tulis tangan. Nanti Anda upload saja jawaban Anda ke Teams ya. Ke Teams. Mungkin itu kira-kira jawaban saya. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Yang lain? Jelas. Jelas, Pak. Oke, berarti tidak ada pertanyaan lagi ya. Coba bentar di chat. Oke, cukup jelas. Kalau cukup jelas, nggak usah di-send ke saya privately ya. Cukup ke itu aja. Oke. Sekarang, sebentar ini, saya banyak. Oke.
Oke, ini kelihatan ya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Lihat, Pak. Oke, kita bahas apa sekarang? Punten, Pak. Maaf. Ini kelihatan tapi presenter mode, Pak. Jadi di yang kanannya ada yang next slide yang kecilnya gitu. Terus gitu, Pak. Oh, gitu. Bentar, Oke. bentar. Ini tuh kumaha diapain nih? Sebentar. Terlalu kecil ya? Sebenarnya cukup sih, Pak. Cuman nggak full screen aja jadinya. Nah, gini. Oke? Oke, ada lagi nggak komplain? Terlalu kecil lagi nggak? Cukup, Pak. Sudah, Pak. Cukup, Pak. Udah, Oke, Pak. cukup. Cukup, Oke, cukup. sip. Oke. Nah, kita sekarang itu bahas tentang besaran dan satuan. Ya. Besaran dan satuan. Ini ya mungkin bisa dikatakan materi tambahan, tapi ini cukup penting. Sebentar, kok nggak bisa ya? Oke. Nah, sebenarnya besaran ini gunanya untuk apa sih gitu? Sebentar ya. Kok ini saya ada ini terlalu aduh. Slide. Oke. Nah, kalau boleh saya tanya, apa itu besaran? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa nih? Dava. Supaya nggak tidur nih. Dava, Ya, Pak. apa itu besaran? Besaran itu sesuatu yang bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur, ya itu bisa juga sih. Kemudian yang lain. Frederick Immanuel. Ya, Pak. Apa itu besaran? Besaran itu sesuatu yang ingin diukur. Sesuatu yang ingin diukur. Oke. Kemudian Jevan. Pak, Ya, apa itu besaran? besaran tuh sesuatu yang bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur. Oke. Vincent. Kalau menurut saya besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, Pak. Oke. Nur Azizah. Lagi tidur ya? Oh, enggak. Iya, Pak. Ya, apa itu besaran? Besaran itu... Kelihatan kan ya? Ya. Iya, kelihatan, Pak. Besaran itu sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Dan ada pembandingnya. Oke. Nirmala. Oke. Nirmala. Apa Iya, itu Pak. besaran kira-kira? Nah, Apa itu menurut saya besaran? besaran itu suatu ukuran yang dinyatakan dengan angka. Oke. Ya. Jadi kalau nggak bisa, kalau apa namanya tidak dinyatakan dengan angka, itu ini ya, bukan besaran. Oke. Oke, mungkin saya tulis aja ya. Ya, ada sebagian juga jawaban teman Anda itu benar ya. Jadi besaran itu adalah sesuatu, ini menurut saya, Anda bisa tidak setuju tidak, tapi berdasarkan pengalaman ini yang saya mengerti. Sesuatu yang mencirikan benda dan dapat diukur.
Nah, mencirikan benda dan dapat diukur, mungkin bisa dikatakan ini membedakan benda juga. Tapi nanti untuk jelasnya, nanti akan saya contoh berikut. Nah, kegunaan besaran apa ya salah satunya untuk mencirikan benda? Membedakan ini apakah benda ini atau benda bukan. Nah, ini misalkan kalau kita tahu kan, pada manusia misalkan, pada manusia itu kalau manusia dicirikan oleh apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Tinggi dan berat, Pak. Ya, aduh sorry, ini mah sebentar sebelum ke sana. Tinggi, terus, aduh, tinggi, tadi dibilang apa berat, apalagi? Pada manusia. Temperatur, Apa? Pak. Temperatur. Ya, suhu lah ya. Apalagi? Logika dan akal, Pak. Kalau tadi definisinya bisa diukur, katakanlah mungkin di sini kita bisa melihat. Yang kita lihat, oh misalkan si Ilham ini tingginya sekian, Anda tahu beratnya nggak? Mesti tanya Ilham ya. Ilham Pratama, mana teh? Oh ini. Hadir, Pak. Kemudian misalkan Gerald Akbar. Anda bisa tanya tuh temperaturnya berapa, suhunya berapa. Tapi yang terlihat tuh misalkan apa? Kalau berat mungkin bisa terlihat ya, dia gemuk, kurus. Tapi kalau itu secara kualitatif kita harus tanya ininya. Apalagi yang bisa mencirikan pada manusia? Kecepatan, Pak, kalau lari. Apa? Kecepatan kalau misalnya lari gitu. Jangan ke sana dulu deh. Kita bicara ciri manusia dulu deh. Kita bisa membedakan, tadi besaran itu salah satunya gunanya untuk membedakan benda. Nah, misalkan kalau pada manusia apa aja tuh besaran-besarannya? Volume tubuh, Pak. Apa? Volume tubuh, Pak. Kurang jelas sayanya. Volume Apa tadi? tubuh, Pak. Apa? Kurang jelas. Tadi ulangi. Tadi siapa yang ngomong deh? Volume tubuh, Pak. Volume tubuh. Volume tubuh. Apalagi? Umur, Pak. Umur. Umur. Apalagi? Sebentar. Lagi dipakai. Halo, mohon maaf. Terus umur, apa lagi? Panjang lengan, Pak. Panjang lengan. Sebentar ya, sebentar. Nih. Panjang lengan. Apa lagi? Ukuran sepatu, Pak. Ukuran sepatu. Bentuk muka nggak termasuk? Warna kulit? Lingkar pinggang, Pak. Ya, lingkar pinggang. Rambut. Ya, ini masih banyak dan seterusnya. Nah, sekarang pada manusia, kalau saya membedakan manusia pada tingginya saja, misalkan Ilham atau dengan siapa tadi, Vincent, ternyata tingginya sama-sama 160 cm.
Berarti tidak bisa saya bedakan. Saya harus nambah lagi melalui berat. Ternyata beratnya juga sama, gitu ya. Suhunya juga sama, gitu ya. Nah, panjang lengan bisa jadi sama, tapi mungkin bisa jadi bentuk muka dengan warna kulit berbeda, gitu ya. Nah, jadi artinya itu salah satu contohnya. Jadi pada manusia, besaran-besaran itu tidak cukup satu untuk mencirikan manusia. Makanya kalau Anda dibuat paspor itu kan mengisi kolom bentuk muka, warna kulit, rambut gitu ya. Tidak ditanya, mungkin tinggi ditanya, berat ditanya, tapi kalau suhu dan volume tidak ya. Usia ya ditanya. Ukuran sepatu tidak, lingkar pinggang tidak gitu ya. Nah, pada hewan atau pada benda lain ya kurang lebih hampir sama, tapi yang tidak ada bisa jadi mungkin sepatu ya. Yang lain yang benda mati misalnya mungkin berat tidak ada. Usia itu bisa diukur. Dari sini ada Oke. Nah kebetulan besaran-besaran tadi itu yang saking banyaknya itu dikerucutkan jadi 7 besaran yang disebut namanya besaran pokok. Maaf Pak, izin Pak. Ya. Suara atau audionya kurang terdengar jelas Pak, izin. Maaf. Oke. Ya, ini nanti akan saya upload di YouTube. Nanti Anda bisa lihat ininya kuliahnya. Jadi mungkin kalau untuk suara mudah-mudahan ketika saya upload YouTube Anda bisa lihat lagi di menit keberapa Anda kurang jelasnya ya. Semoga itu bisa membantu. Dan juga ada di LMS itu ada beberapa video tentang perkuliahan. Salah satunya juga membahas tentang besaran pokok, itu bisa Anda pakai di situ. Jadi yang utamanya itu adalah kuliah ini, yang itu sebagai pelengkap lah yang di LMS itu. Jadi kurang lebih yang saya bahas di sini itu bisa dikatakan penjelasan yang panjang lebar dari video dalam LMS. Oke, jadi besaran pokok ini dikerucutkan menjadi 7, yaitu panjang, massa, waktu, dan arus listrik, suhu mutlak, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masing-masingnya itu ada satuannya yang kita sebut namanya MKS, di sini meter, kilogram, sekon, atau detik ya, waktu. Kalau arus listrik itu adalah ampere, itu ada di nama ilmuwan atau fisikawan ampere. Kemudian suhu mutlak, kenapa disebut suhu mutlak? Itu Kelvin ya. Kenapa, ada yang tahu nggak kenapa ini disebut Kelvin itu disebut suhu mutlak? Ada yang tahu kenapa? Karena ini Pak, suhu nolnya sudah tidak bisa memancarkan panas. Oke, yang lain? Suhu nolnya tidak vertikal, nggak bisa gerak sama sekali, Pak. Oke, yang lain? Saya Pak, hampir tidak mungkin ada apapun bisa di bawah temperatur 0 Kelvin, Pak. Iya. Oke, ya terima kasih. Jadi sejauh ini suhu 0 Kelvin itu belum pernah bisa dicapai. Suhu 0 Kelvin. Jadi 0 Kelvin itu kan sebanding dengan kurang lebih sekitar minus 273 derajat Celcius ya. Jadi ada koma-komanya di situ. Itu sampai saat ini belum pernah ada yang mencapai itu. Kalau udah ada yang mencapai itu gimana? Artinya 0 Kelvin udah dicapai, bahkan bisa sampai minus 10 pangkat minus 12 Kelvin. Walaupun 10 pangkat minus 12, tapi udah sampai minus kan. Bisa jadi mungkin nanti para fisikawan ya udah nggak apa-apa kita sebut aja nih suhu
Kelvin aja, nggak suhu mutlak. Bisa jadi, tapi sejauh ini yang tadi teman Nana bilang ya, dari teknologi sekarang itu belum pernah ada yang sampai suhu 0 Kelvin. Nah, yang menariknya di suhu-suhu ini, itu benda-benda yang tadinya punya sifat fisis di temperatur kamar misalkan seperti ini, seperti air misalkan, atau katakanlah helium. Helium itu kan berupa gas di situ. Ketika dia itu suhunya itu makin kecil, bahkan menuju sekitar 0 Kelvin, itu kan menjadi cairan. Nah, cairan itu nanti akan yang disebut namanya superfluida. Nah, superfluida itu punya sifat, dia tidak ada namanya itu viskositas ya. Viskositas itu apa? Kekentalan, derajat kekentalan. Jadi superfluida itu dia tidak punya kekentalan, jadi kekentalan itu 0. Kemudian dia bisa mengalir melawan arah gaya gravitasi. Jadi kalau misalkan air itu kan cairan, kita alirkan itu kan pasti dari atas ke bawah. Kalau superfluida itu bisa dari bawah ke atas, sebaliknya. Jadi memang ada beberapa sifat fisis yang memang berubah sama sekali ketika suhu benda tersebut di sekitar suhu 0 Kelvin. Nah, itu nanti ceritanya bisa panjang. Kemudian ada intensitas cahaya, yaitu kandela, kemudian jumlah zat ya, atau mol. Jadi besaran pokok ini merupakan perjanjian. Perjanjian dari yang disebut namanya internasional. Jadi seperti apa, union tuh bahasa Indonesianya apa ya? Persatuan orang yang terkait dengan meteorologi lah. Internasional gitu. Jadi ini aturannya aturan internasional. Perjanjian internasional. Ya, boleh nggak dipakein ya boleh aja, tapi semua buku textbook bahkan penelitian paper segala macam itu menggunakan besaran-besaran ini dan satuan-satuan ini. Gitu. Jadi ini untuk mempermudah gitu. Nah, besaran selain besaran pokok kita sebut namanya besaran turunan yang nanti akan kita bahas seperti kecepatan, ya, meter per sekon, percepatan, atau muatan listrik, nanti yang di semester 2 ketika Anda bahas. Gitu. Oke, ini tentang besaran dan satuan. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Cukup jelas, Pak. Nah, saya lupa bilang. Sebelum saya ini kan. Jadi sebenarnya tadi saya bilang kalau kita pada level makroskopik besaran itu harus kita spesifik banyak gitu ya. Jadi tidak hanya cukup bentuk muka tapi berat, panjang segala macam. Nah, sebenarnya besaran dan satuan ini, besaran terutama kita untuk mencirikan benda itu terkait nanti di levelnya level nanoskopik ke bawah atau subatomik lah ya, atau partikel elementer. Jadi partikel elementer itu lebih cocok sebenarnya terkait dengan pembahasan besaran dan satuan ini. Kenapa? Karena seperti misalkan elektron dan proton. Elektron itu muatannya negatif, proton muatannya positif. Itu udah dibedakan dari satu sifat. Kemudian kita dari massa elektron itu 10 pangkat minus 31 ordernya kilogram. Sedangkan massa proton itu 10 pangkat minus 27 kilogram. Itu udah dibedakan dari massa dan muatan. Nah, yang samanya apa? Itu spinnya. Spinnya sama-sama setengah. Gitu. Nah, itu jadi kalau lengkapnya nanti sebenarnya klasifikasi partikel dasar atau elementer itu sebenarnya tidak hanya cukup massa, muatan listrik, dan spin, ya, tapi ada banyak yang lain. Tapi itu di luar bahasan kita sebenarnya. Jadi itu salah satu kenapa kita perlu bahas besaran dan satuan. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, ya. Satu-satu. Oke.
Tanya apa? Halo? Dari siapa dulu ya, Pak? Ya, yang ngomong aja, yang ngomong. Oke, saya ingin bertanya, Pak, kenapa besaran pokok itu arus listrik, Pak, bukan muatan? Gitu. Ya, tadi kan udah saya bilang, itu perjanjian. Perjanjiannya diambil seperti itu. Kalau misalkan perjanjiannya itu diambil muatan listrik, ya berarti di situ nanti besaran pokoknya muatan listrik. Tapi muatan listrik itu bukan besaran pokok, yang diambil adalah arus listrik. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya bisa jadi mungkin sejarahnya pengukuran muatan elementer itu belakangan ya diketahui pengukuran tepatnya. Jadi orang pertama kali itu taunya arus listrik, gitu. Jadi kenapa mungkin bisa jadi di situ tidak diinikan muatan listrik gitu. Dari sejarahnya orang lebih dulu mengukur arus listrik dibandingkan muatan listrik. Ada lagi tadi yang lain? Nggak jadi, Pak. Pertanyaannya sama. Oh, sama. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Apa lagi nih? Ntar saya pause dulu ya. Ini saya matikan dulu. Oke. Kemudian, bentar ya. Saya matikan dulu beberapa ya, supaya saya juga nggak bingung nge-share yang mana. Oke. Oke, ini terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Oke. Pak. Oke. Nah, ini sebelum kita membahas tentang tadi yang Anda sebut kecepatan gitu ya, dan lain sebagainya, itu kita membahas dulu tentang vektor ya. Jadi vektor ini itu memainkan peranan yang penting dalam fisika ya. Jadi sebenarnya vektor ini itu adalah gambaran imajinatif manusia berupa besaran matematis sebenarnya. Tapi bisa kita interpretasikan ya bahwa vektor ini bisa menggambarkan besaran-besaran kinematika benda. Gitu. Jadi ini sebenarnya dalam imajinatif. Nanti akan kita bahas lebih detail terkait dengan kinematikanya ya. Nah, besaran dalam fisika yang tadi kita bahas itu ada dua, ada besaran vektor dan skalar. Nah, skalar itu biasanya kita simbolkan sebagai A saja, gitu. Terus dia hanya dia sebuah besaran skalar ya, tidak punya arah. Ya. Jadi kuantitasnya hanya memiliki besaran saja dan memenuhi aljabar biasa. Maksudnya aljabar biasa di sini itu adalah terkait dengan perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan dari bilangan. Jadi bisa bilangan di sini kita spesifikkan bilangan real ya. Oke? Gitu. Nah, jadi vektor itu bisa Anda asosiasikan dengan, skalar itu bisa Anda asosiasikan dengan bilangan real. Walaupun itu juga nanti ke depan Anda bisa asosiasikan dengan bilangan kompleks. Tapi untuk kuliah kita, skalar di sini khusus untuk bilangan real. Kemudian ada besaran vektor. Biasanya disimbolkannya itu A tebal atau pakai panah gitu. Ini kuantitasnya juga
dia memiliki besaran dan arah. Jadi tanda panah ini atau tebal ini menandakan bahwa besar ini punya arah selain punya besar. Dan juga memenuhi aljabar vektor. Aljabar vektor itu dikatakan aljabar itu terkait dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke. Tidak ada pembagian vektor, ingat ya. Vektor tidak bisa dibagi. Misalkan vektor A dibagi vektor B itu tidak ada. Jadi vektor itu hanya ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke. Nanti ada perkalian vektor dengan skalar. Ya, ada perkalian vektor dengan vektor. Itu nanti akan kita bahas. Nah, secara khusus, vektor yang kita bahas ini nanti itu bisa digambarkan dengan diagram yang kita sebut namanya diagram panah. Jadi panjang panah itu menyatakan besarnya vektor, arah panah itu menyatakan arah vektor. Ntar kok nggak bisa ya? Sebentar. Oh, oke. Betul. Nah, ini contohnya ya penjumlahan seperti vektor di sini misalkan Anda lihat. Jadi sebelum kita memperkenalkan adanya vektor itu manusia kan mengenal adanya arah kan. Arah utara, selatan, timur, barat ya. Nah, jadi kalau seperti misalkan ini, jadi vektor itu menandakan itulah sederhananya. Jadi seperti ini misalkan ini titik awal Anda start gitu ya. Misalkan Anda bergerak nih. Ini misalkan yang ini dulu deh. Jadi dari barat ke timur ya. Ke sana gitu. Pertamanya terus ke sana. Nah, panjang panah ini itu menandakan panjang vektor gitu. Ini kebetulan yang di satu dimensi. Ini finishnya. Atau misalkan Anda mengukur, Anda bergeraknya seperti ini. Bukannya satu dimensi tapi dua misalkan. Ya. Jadi misalkan dari sini, dari A ke sini terus B-nya ke atas ya. Sehingga nanti akan ada yang disebut namanya vektor gabungan atau resultan. Nah, vektor resultan ini itu adalah A ditambah B. Ini juga vektor resultan ini. Yang di satu dimensi. Ini di dua dimensi. Ini juga di dimensi 2. Tapi arahnya berbeda. Ini arahnya ke arah mana nih? Kalau yang ketiga. Antara barat dengan utara itu apa ya namanya? Barat laut ya? Ke arah barat laut. Kayaknya barat laut, Pak. Barat laut ya, barat laut, betul. Nah, taunya bagaimana bahwa dari awal ke ujung ini adalah panjang vektornya sekian, itu bisa kita ukur dengan menggunakan mistar. Ya. Jadi panjang vektor, nah itu sederhananya seperti itu. Misalkan panjang vektornya berapa? Gitu. Jadi penjumlahannya itu langsung. Ada pertanyaan juga sampai sini? Tidak ada. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah ini tadi saya katakan ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi kalau seperti ini, misalkan yang di A, itu A dengan B, itu adalah C sama dengan A plus B. Tapi kalau saya rubah ujungnya, ya ujungnya ke sini terus kepalanya ke sini, ujungnya itu jadi minus B kan. Jadi vektor itu apa istilahnya dikatakan inverse-nya atau kebalikannya, itu cukup Anda kalikan dengan minus saja. Min 1 kali B. Itu sudah dikatakan inverse dari B. Jadi kalau yang B di sini itu adalah A sama dengan C min B. Jadinya. Oke. Jadi kalau B saya kalikan dengan min B, kalau B saya kalikan dengan min 1, itu jadi min B.
arah vektornya jadi berubah 180 derajat. Jadi arahnya berlawanan. Gitu. Oke, pengurangan dan penjumlahan vektor. Jadi vektor itu operasinya hanya penjumlahan dan pengurangan. Dan kalian nanti, jadi tidak ada pembagian. Nah, di sini kalau saya simpan dalam sebuah koordinat dan y di sini. Jadi x dan y di sini sebenarnya. Pak, mic-nya kurang jelas. Kenapa? Mic-nya kurang jelas, Pak. Oke. Ya. Oke. Jadi vektor itu tuh punya komponen. Kalau saya masukkan ke dalam yang disebut ini namanya sistem koordinat kartesian. Jadi ada bagian sumbu X dengan sumbu Y. Gitu. Jadi ini masih tebal ya, artinya AX di sini ini adalah vektor dalam arah sumbu X. Kemudian A tebal Y itu adalah vektor dalam arah sumbu Y saja. Nah, penggabungannya itu kita sebut vektor A yang sama dengan A tebal X ditambah A tebal Y. Gitu. Kemudian sistem koordinat kartesian ini itu bisa kita putar atau kita rotasikan. Gitu. Anda lihat di sini. Nah, vektor A di sini itu dia tidak berubah terhadap rotasi koordinat, ya kan? Yang berubah itu apanya? Komponennya. Yaitu yang vektor. Jadi adalah A prime X tambah A prime Y. Ini masih tebal ya, masih kita berbicara masih vektor. Nah, kemudian kita berbicara tentang penjumlahan vektor berdasarkan komponennya tadi. Jadi kalau tadi istilahnya misalkan C itu adalah A plus B, masing-masing A dan B itu punya komponen. Ada AX, ada AY, begitu juga vektor B, ada BX, ada BY. Penjumlahannya itu masing-masing. Jadi CX itu sama dengan AX plus BX. CY di sini sama dengan AY plus BY. Gitu. Nah, besar vektor itu kita ambil, besar vektor ya, ini kita ambil untuk yang 2 dimensi dulu. Besar vektor C itu adalah akar dari komponen vektor C kuadrat, ini artinya besarnya, ditambah besar CY kuadrat. Gitu. Dan sudut antara komponen CY dan CX ya, itu adalah tangen theta dari CY per CX. Ini kita ambil besarnya saja ya, besarnya saja. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya yang terkait tadi dengan A besar X yang tebal, dengan A besar Y yang tebal, itu sebenarnya bisa kita nyatakan dengan vektor-vektor satuan. Seperti A tebal X, itu sebenarnya bisa kita nyatakan dengan AX, ini adalah komponen vektor kita nyebutnya, dengan I topi. I topi ini adalah vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Itu adalah vektor yang besarnya 1. Nah, khusus I itu adalah vektor dalam arah sumbu X, dan besarnya 1. Yang J itu adalah vektor satuan dalam arah Y, besarnya 1. Vektor K itu adalah vektor satuan dalam arah sumbu Z, ya, itu besarnya 1. Gitu. Dan koordinat yang ditulis seperti ini itu memenuhi aturan tangan kanan ya. Aturan tangan kanan. Sebenarnya nanti kalau Anda sudah belajar cross product, itu nanti akan jelas. Jadi kalau saya crosskan I dengan J, hasilnya K. Itu atau pakai aturan tangan kanan. Boleh nggak pakai aturan tangan kiri? Boleh. Tapi semua textbook itu menggunakan aturan tangan kanan.
Kalau Anda suka kerja pekerjaan rumah, seperti misalkan bongkar pasang meja atau katakanlah bongkar pasang alat-alat rumah tangga, itu kan dengan menggunakan more. Ya, itu kalau Anda perhatikan, memasukkan dengan mengeluarkan more itu dari sesuatu alat, itu menggunakan aturan tangan kanan. Saya kalau bingung tuh biasanya gitu. Ini ngeluarinnya gimana nih? Oh, berarti kita putar ke kiri, gitu. Berarti keluar. Kalau kita putar ke kanan, berarti masuk. Itu pakai aturan tangan kanan. Itu di level pabrik ya. Ada nggak yang pakai tangan kiri? Saya belum pernah lihat sih, karena pengalaman saya seperti more itu atau skrup itu menggunakan aturan tangan kanan. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini dulu? Ada pertanyaan? Atau pada tidur ini teh? Cukup jelas, Bangun, Kopa, bangun. Jelas. Bangun. Oh, bangun. Jelas, Bangun, oke. Pak. Ya, sama-sama. Kemudian ini apa ya? Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Sebentar. Oke, ini apa namanya? Mungkin materi terakhir. Nah, perkalian vektor itu apa? Perkalian vektor itu adalah perkalian dua vektor. Halo Pak, Halo Pak Bobi. Pak, halo Pak, Pak. Maaf Pak, masih di mute Pak. Halo, suara cukup jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ini sampai terpaksa Jelas, Pak. pakai HP. Oke. Tadi kita sampai mana ya? Sebentar ya, saya masuk pakai 3G dulu bentar. Agak punya masalah ini.